Kelihatan teman-teman ya. Di sini ketika penuh dia mulai kurang lagi. Tuh. Jadi tidak ada henti-hentinya, dia kurang terus, seperti ada kebocoran gitu kan. Seperti air keluar lagi gitu teman-teman. Sementara seperti yang saya katakan, untuk di bagian area mesin tidak ada tanda-tanda kebocoran, tidak ada air menetes. Bagian selang-selang radiatornya di sini tidak ada tanda-tanda kebocoran, Pak. Sementara di sini tuh, di sini sudah kurang lagi, Pak. Kita isi lagi. Oke. Nah, untuk air yang tersisa Pak ya, di bagian jerigen tuh hampir habis, Pak. Di sini sudah ada 1/4 lagi, Pak. Oke. Sementara di sini tidak ada tetesan. Nah, air radiator yang kita tuang, yang kita masukkan ke bagian radiator tidak henti-hentinya berkurang terus, sementara di sini tidak ada tetesan, tidak ada tanda-tanda kebocoran. Nah, kita wajib curigai bahwa air radiator yang kita tuangkan dia masuk langsung ke mesin, Pak. Nah, sekarang kita cek di bagian olinya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Baiklah, kembali lagi di channel saya Baraya Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini di hadapan saya ada sepeda motor Yamaha Vixen dengan kondisi penampakannya sudah seperti ini teman-teman, sudah sangar banget. Untuk bagian knalpotnya sudah seperti ular sanca. Nah, motor ini punya masalah. Yang pertama, motor ini ngebul dari knalpot. Yang kedua, suara kasar, suara ngelitik di bagian mesin. Nah, untuk lebih jelasnya, agar kalian mengetahui awal permasalahan di motor ini, kita nyalakan terlebih dahulu seperti apa suaranya. Woi, dulu lain minta. Hah? Oleh. Oke teman-teman, mudah-mudahan di kamera jelas suara ngelitik di bagian mesin, dan seperti yang kita lihat sama-sama di knalpot juga ngasep. Selain daripada knalpot yang ngasep teman-teman, untuk di bagian radiator di sini keluar asap juga. Nah, menurut informasi dari yang punya motor, katanya untuk bagian air radiator ataupun air pendingin ini tidak pernah sama sekali diisi. Untuk bagian air pendinginnya tidak pernah dirawat lah, disepelekan. Lebih tepatnya ini untuk bagian radiator disepelekan. Nah, makanya motor ini punya masalah seperti ini teman-teman. Perlu kita ketahui teman-teman, untuk jenis kendaraan yang sudah menggunakan air pendingin ataupun menggunakan air radiator, ini wajib teman-teman, ini wajib dicek. Karena untuk pendingin di mesin yang sudah menggunakan air radiator, dia tidaklah cukup mendapatkan pendingin dari pelumasan oli saja, melainkan harus
dibantu oleh pendingin dari air radiator itu sendiri. Makanya karena untuk bagian radiatornya tidak dirawat, disepelekan, sehingga mesin menjadi seperti ini, ngasep dan ngelitik. Nah teman-teman, kita cek dulu untuk di bagian air radiatornya. Nah, aduh, di sini kering, teman-teman ya, seperti yang kita lihat. Nah ini akan kita coba isi, untuk bagian air pendinginnya. Di sini kita akan coba menggunakan air biasa terlebih dahulu. Ini air 1 liter, Pak ya. Nah, ini akan kita isi ke bagian air radiator, ke bagian radiatornya. Wah, susah banget, Pak. Oke, kesulitan, kita lepas dulu untuk bagian ini, sayapnya kita lepas dulu. Nah, kenapa kita melakukan penganalisaan terlebih dahulu di bagian air radiator? Karena bisa saja terjadi, Pak ya, untuk di bagian mesin Vixion ini menjadi seperti ini, ngelitik dan ngebul. Bisa saja terjadi dari air radiator yang ada kebocoran sehingga air radiator sering habis. Makanya sama yang punya motor ini diabaikan, karena kemungkinan tiap diisi air radiatornya habis gitu kan. Makanya kita cek dulu apakah ada permasalahan dari bagian air radiator selain daripada permasalahan mesin. Jadi kalau misalkan kita langsung tangani, Pak ya, untuk bagian mesin kita tangani, kita ganti. Kalau masalah intinya tidak kita perbaiki, teman-teman ya, maka nantinya walaupun di sini sudah kita perbaiki, sudah ganti yang baru, kemungkinan besar motor tidak akan pernah awet, akan kembali seperti ini jika ada masalah intinya tidak kita tangani terlebih dahulu. Pada itu ini kita cek dulu apakah ada permasalahan dari air radiatornya. Nah, di sini kita isi 1 liter, Pak ya, 1 liter air biasa. Perhatikan di sini. Perhatikan teman-teman. Nah, ketika ini kita isi sampai penuh, dia malah berkurang lagi, teman-teman. Tuh, kita fullkan lagi. Tuh, lihat. Oh, dia kering lagi, Pak ya. Kita isi lagi. Tuh, teman-teman, perhatikan. Setiap kita isi sampai penuh, tuh. Ini penuh tuh, dia berkurang lagi. Nah, sementara di sini, Pak ya. Tuh, untuk di bawah mesin, di area mesin tidak ada tanda-tanda kebocoran, Pak. Tuh. Di sini tidak ada tanda-tanda kebocoran, tidak ada air yang menetes. Namun di bagian air radiatornya, Pak ya, ketika kita isi sampai penuh, di sini terus berkurang, Pak. Tuh. Di sini terus berkurang. Nah, oke. Jelas? Tuh, dia berkurang lagi. Kita isi lagi, Pak ya. Oke, kelihatan dia mulai kurang lagi. Nah, kelihatan. Nah, sementara air yang kita tuangkan tadinya penuh di dalam wadah ini, Pak ya, tuh. Ini sudah lebih dari setengah liter, Pak, yang masuk, air yang masuk, yang kita masukkan ke radiator tersebut. Padahal untuk takaran radiator, Pak ya, ini tidak sampai 1 liter, Pak, untuk ukuran air radiatornya. Sementara di sini tuh, di sini sudah setengah liter kita habiskan. Coba kita habiskan di
air yang berada di jerigen ini Pak. Kelihatan teman-teman ya. Di sini ketika penuh dia mulai kurang lagi. Tuh. Jadi tidak ada henti-hentinya, dia kurang terus, seperti ada kebocoran gitu kan. Seperti air keluar lagi gitu teman-teman. Sementara seperti yang saya katakan, untuk di bagian area mesin tidak ada tanda-tanda kebocoran, tidak ada air menetes. Untuk di bagian selang-selang radiatornya, di sini tidak ada tanda-tanda kebocoran Pak. Sementara di sini tuh, di sini sudah kurang lagi Pak. Kita isi lagi. Oke. Nah, untuk air yang tersisa Pak ya, di bagian jerigen tuh hampir habis Pak. Di sini sudah ada 1/4 lagi Pak. Oke. Sementara di sini tidak ada tetesan. Nah, di sini kita perlu curiga kemana gitu kan, air radiator yang kita tuang, yang kita masukkan ke bagian radiator tidak henti-hentinya berkurang terus, sementara di sini tidak ada tetesan, tidak ada tanda-tanda kebocoran. Nah, karena di sini tidak ada tetesan Pak, kita wajib curigai bahwa air radiator yang kita tuangkan dia masuk langsung ke mesin Pak. Nah, kenapa seperti ini? Permasalahannya ini dari seal water pump Pak. Ini seal water pump bukan hanya mengalami kebocoran, namun di sini kemungkinan seal water pumpnya sudah jebol ataukah sudah tidak ada gitu kan untuk bagian seal water pump. Karena ketika kita tuang untuk bagian air radiatornya Pak, di sini langsung masuk ke mesin Pak, tanpa mesin menyala terlebih dahulu, air langsung spontan gitu kan berkurang dari bagian radiatornya. Namun di sini tidak ada tanda-tanda kebocoran. Nah, sekarang kita cek di bagian olinya Pak, apakah benar gitu kan air radiator yang kita tuang ke dalam radiator itu sendiri masuknya ke area mesin dan bercampur dengan oli. Nah, kita cek dari olinya Pak. Kita cek dari oli. Karena ini motor sudah pang banget Pak, jadi penutup olinya juga sudah bukan bawaan motor, semuanya sudah modelnya seperti ini, kuning-kuning seperti emas. Tuh, lihat untuk warna oli sudah pudar Pak. Di sini warna olinya kecoklat-coklatan. Ini tandanya oli campur air. Nah, lebih jelasnya ini akan kita lepas dari pembuangannya, kita tuang apakah benar air radiator yang kita masukkan tadi ke bagian air radiatornya apakah masuk ke ruang mesin dan bercampur dengan oli. Kita lepas dulu. Nah, teman-teman, kelihatan benar sekali bahwa air yang kita tuang tadi ke bagian radiator dia langsung masuk ke mesin. Nah, seperti yang kalian lihat, pertama keluar oli, ini bukan oli Pak, yang keluar pertama ini air ya kan. Nah, jadi untuk motor ini permasalahannya selain daripada ngasap dari knalpot dan suara kasar di mesin,
Ini permasalahannya juga dari seal water pump sudah jebol, bukan bocor lagi nih Pak, ini jebol. Kenapa saya bilang jebol? Karena ketika diisi langsung spontan masuk ke dalam mesin untuk air radiatornya. Nah, kemungkinan besar untuk permasalahan motor ini dikarenakan menjadi ngebul dan kasar di bagian mesin. Ini kemungkinan penyebabnya awalnya dari permasalahan seal water pump yang bocor, sehingga air radiator di bagian radiator itu sendiri langsung masuk ke mesin, sehingga oli campur air dan ujung-ujungnya karena pelumasan sudah tidak bagus karena terkontaminasi dengan air, makanya mesin menjadi seperti ini Pak, hancur suaranya dan ngebul. Oke. Jadi jelas untuk permasalahan motor ini ngebul, suara mesin kasar, dan permasalahan air radiator langsung masuk ke ruang mesin. Untuk cara menanganinya, ini kita akan lepas dan akan kita turunkan untuk bagian mesinnya, karena suara ngelitik tersebut Pak, suara kasar tersebut saya curiga ke area setang ataupun kertas suara tersebut. Oke, jadi kemungkinan besar ini kalau misalkan dari area setang suara kasar tersebut, maka ini akan kita belah untuk bagian mesinnya, dan mesin ini akan kita turunkan. Untuk proses menurunkan mesin ini Pak, pertama kita lepas bagian radiator Pak ya, terus knalpot kita lepas, rantai kita lepas, dan tangkinya juga kita lepas. Selanjutnya kabel-kabel yang terhubung ke bagian mesin itu kita lepas semua Pak ya. Namun untuk proses pelepasannya Pak, untuk menurunkan mesin dari rangkanya ini akan kita skip ya Pak, karena untuk mempersingkat waktu juga agar durasi video ini tidak terlalu lama. Teman-teman, untuk mesin di sini sudah kita turunkan. Kita lanjut proses pelepasan di bagian head. Nah, untuk melepas penutup head ataupun penutup klep ini gunakan kunci 8, kunci T8. Namun sebelumnya di sini kita topkan dulu teman-teman ya. Kita topkan dulu untuk bagian gigi knob berikut topnya, TMA-nya kita topkan dulu. Mana kunci itu? Delapan kan? Ya belah di sorangan. Ya, kita mulai bukan awal. Tuh pakai itu tuh, rapat makanya. Kunci nah coba. Tan panjang nah, luhur dekat lem. Kata lah. Gitu. Tutup lain ya. YouTube tadi kan? Dia Asupnya. Asup. Kunci 17 dan. Oke teman-teman, kita topkan dulu kunci. Iya T segitiga itu.
segitiga eta lah top. Woi, bikannya sabrang lah ya. Ada lo ya top lah ya. Ada lo. Kunci busi dan. Kunci gelas ya. Ayo kunci busi eta lah. Iya lah. Ah. Kunci busi gitu. Jangan odong. Kunci busi. Nah teman-teman, untuk teman-teman pemula, jika kita kesulitan untuk melihat tanda T di bagian lubang ini Pak ya, jika kita sulit ataupun sudah tidak kelihatan tanda T-nya, kita cara mencari tahu titik topnya, caranya kita lepas untuk bagian lubang busi teman-teman ya. Nah di sini kita gunakan obeng seperti ini. Mana titik topnya? Nah di sini kita rasakan dan kita cari di sini bahwa piston harus benar-benar berada di titik paling atas. Lalu kita putar, cari tanda, maksudnya si piston harus benar-benar ada di atas gitu kan. Nah ini sudah top, sudah berada di atas. Ten kita foto ten. Itu dulu poin. Apa? Can. Oh, iya melintek iya. Malah ada lain. Garis. Oh, garis Pak. Oh, Oke, di sini sudah top. Kita cek untuk bagian setelan klep. Untuk setelan klep sini tidak ada masalah. Selanjutnya kita lepas untuk bagian gigi nok ataupun gigi timingnya 12 dan pakai mesin mem, Pak. Nah, untuk rantai keteng di sini aman Pak ya. Di sini belum kendor. Selanjutnya kunci L lepas untuk bagian tonjokan ketengnya karena di sini kencang Pak ya. Lain eta tuh gitu. Untuk melepas bagian gigi rantai keteng di sini kita harus melepas untuk iya Pak Dan. Obeng dulu tik obeng koneng. Ini tidak harus melepas bagian bautnya teman-teman ya. Ini cukup kita kita putar untuk bagian setelan tonjokan ketengnya Pak sini. Nah putar berlawanan searah searah putaran jarum jam untuk mengulurkan. Nah satu mentok. Nah, baru dilepas untuk bagian gigi timingnya. Kapan sih ya? Coba. Mana ya? Dibuka ya? Mana ya? What?
Nah, untuk melepas baut buring ataupun baut silinder kop ini gunakan kunci 12 mili, dan samping sini gunakan kunci L. Iya. Pesan. Tahan dan buring ada. Oke, silakan kamu. Tarik. Nah, teman-teman lihat untuk bagian karternya tuh, di sini terlihat bahwa air masuk ke area karter ataupun ke penampung oli. Nah, tuh untuk pistonnya, coba buka tanah pena. Wow, di sini sangat parah, Pak ya. Di sini linernya hancur tuh. Hancur. Ini akibat dari air radiator tidak dirawat, diseplekan, sehingga di sini tuh overhead berhasil. Ini harus ganti buring, Pak. Ini harus ganti buring. Nah, untuk di tipe Pixen, Pak ya, ini tidak bisa dikolter. Kenapa saya bilang tidak bisa dikolter? Karena ini tipis sekali untuk bahan bagian linernya. Ketika dikolter, ini akan tidak awet, akan cepat ngebul. Karena untuk bahan apa namanya ini, saya nggak tahu. Pokoknya jika dikolter ini tidak awet, ngebul lagi, Pak. Paling di itu apa namanya, di overboss, gitu kan? Ini pistona. Tuh, kayak lap dan lap. Ini hancur, Pak ya. Ini sekedar informasi untuk yang punya motor. Tuh, ini harus ganti satu paket. Wah, kameranya ngeblur, Pak. Kameranya ngeblur. Wah, tuh
Fokus. Nah, tuh piston hancur pak. Ini ganti piston, ganti buring pak ya. Ini wajib ganti buring. Tuh. Ini dampak dari air radiator dilalaikan sehingga seperti ini pak. Suaranya kasar sekali. Apakah suara tersebut berasal dari piston yang sudah seperti ini ataukah permasalahan dari stang? Kita cek untuk bagian stangnya. Nah, Pak, untuk bagian setang di sini aman, Pak. Di sini setang belum kena. Ini setang aman. Setang aman pak ya. Berarti suara kasar, suara kemeletik tersebut kemungkinan berasal dari ini pak, dari piston yang sudah penampakannya seperti ini ataupun buringnya seperti ini. Tapi kok sangat kasar sekali ya suara piston seperti tadi. Untuk bagian stang di sini aman pak. Tuh. Ternyata stang yang kita curigai di sini tidak ada masalah. Nah, untuk goyang kanan kiri ini wajar pak. Jika spasinya seperti ini wajar. Untuk ke depan ke belakang ini belum ada kocak. Coba kita lihat saja sekalian dari kerkasnya, apakah kerkasnya ada gerakan. Buka ini dan kunci apa nih? Nah, selanjutnya kita pengecekan ke bagian klep. Klep. Tang dan tak. Biasa. Untuk rocker arm pak, di sini masih aman untuk rocker arm. Tidak ada space di bagian lehernya. Ini aman. Ini untuk rocker arm X atau buang. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. Untuk rocker arm untuk X ataupun untuk buang di sini ada tuh, di sini ada angka 3. Nah, sementara yang ini angka 5 untuk yang in. Di sini semuanya untuk masalah untuk ini rocker arm ini sih aman. Ini aman pak ya untuk rocker arm. Kita cek untuk noken as. Itu nabuka dan radiator. Untuk lahar noken as aman pak ya. Tidak ada masalah yang serius untuk bagian
area head. Komponen yang berada di area head di sini semuanya masih dianggap baik-baik saja Pak ya, tidak ada masalah. Dua ini dulu. Ngamen Pak. Hah? Sepeda. Mau diganti itu bisa dihadap. Nah, coba kita cek untuk bagian kerak as di sini, kita goyang. Oke, untuk kerak as sini aman. Nah, selanjutnya apa sih yang menyebabkan ketika kita isi air radiator, air tersebut langsung masuk ke karter, ke ruang mesin? Nah, teman-teman, untuk laharnya, untuk lahar kipas di sini, kipas radiatornya tuh, sini hancur Pak. Untuk laharnya tuh hancur, sehingga dia goyang kanan kiri Pak. Coba kita lihat untuk sealnya. Ini karatan Pak. Paludan. Barat bro. Ini yang kelahar mah agak. Wah. Macet, laharnya ikut keluar. Dan tetagin kunci L dan kunci T tak gagang Hancur. Wow. Laharnya remuk. Nah, ini sealnya Pak, ini sealnya. Wah, ini macet Pak. Bagian bearing untuk diameter tengahnya Pak di sini ikut sama kipas karena laharnya pecah. Mana laharnya tadi? Lain iya gelang gede. Nah, ini diameter luarnya Pak untuk laharnya, dia tertinggal di rumahnya, di rumah radiatornya, yang mana untuk diameter tengahnya bushingnya di sini ikut sama kipas karena laharnya hancur Pak. Inilah yang menyebabkan ketika kita isi air radiator langsung masuk ke area mesin. Di sini sudah jebol Pak. Sealnya sudah jebol. Ini tidak bisa dilepas Pak ini Pak. Wah, mana ini? Ya. Oke teman-teman, setelah kita bongkar dan kita analisa kerusakan di motor ini yang menyebabkan motor ngebul, terus suara ngeletrek Pak ya, dan air radiator langsung masuk ke ruang mesin ketika kita isi. Permasalahannya di sini sudah jelas Pak ya setelah kita bongkar. Untuk bagian suara ngeletrek dan ngebul Pak, tidaklah jauh dari buring tuh, buringnya hancur Pak ya, buringnya hancur, dan suara kemelitik juga kemungkinan dari sini Pak, karena untuk di area setang dan kerak as kita cek di sini masih aman Pak. Nah, selanjutnya untuk bagian komponen yang berada di head juga, mulai rocker arm, terus pen rocker arm pun di sini tidak ada yang oblak, semuanya masih aman. Jadi permasalahannya dari
piston yang kondisinya sudah seperti ini Pak. Mana pistonnya itu tadi? Nah teman-teman lihat ya, untuk bagian piston itu inilah yang menyebabkan suara ngelitrik, karena di sini sudah hancur parah Pak. Untuk pistonnya sudah hancur parah. Berikut buringnya juga Pak. Sini hancur Pak ya. Nah untuk masalah radiator langsung masuk ke bagian area mesin. Maksudnya air radiatornya permasalahannya dari sini Pak. Untuk lahar kipas radiatornya remuk Pak, hancur. Oke. Ini kita konfirmasi sama yang punya motor terlebih dahulu ya Pak, bahwa ini harus ganti buring satu paket berikut piston. Nah dan juga ganti lahar kipas radiator dan silnya Pak. Oke. Ini akan kita konfirmasi terlebih dahulu. Untuk masalah yang lain sini semuanya tidak ada yang serius Pak ya. Oke. Mungkin cukup sampai di sini dulu untuk videonya. Untuk proses pemasangannya nanti kita buatkan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Barai Motor izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.